Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aridayana Mulyo dengan NIM 2202147. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Nah, kita langsung ke judul materi aja ya. Di sini judulnya ialah mengelola sumber daya manusia pelayanan publik membangun profesionalisme. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sumber daya manusia itu? Nah, di sini saya jelaskan, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia ada 3 loh guys. Jadi di sini aku sebuti. Yang pertama ialah rekrutmen dan seleksi. Fungsi ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Terus yang kedua, manajemen konflik dan penyelesaian sengketa. Dalam pelayanan publik, konflik atau sengketa dapat timbul antara pegawai atau dengan pihak eksternal. Terus kita lanjut ke yang ketiga aja ya. Yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan. Fungsi ini mencakup identifikasi kebutuhan, pelatihan, perencanaan dan implementasi program pelatihan serta evaluasi lainnya. Nah, fungsi pengelolaan SDM kan sudah saya sebutkan. Sekarang sumber daya manusia ini memiliki manfaat, yaitu manfaatnya pasti kalian menunggu-nunggu kan guys. Manfaatnya ialah ada 5 guys, jadi aku sebuti semuanya. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Nah, ini yang terakhir, mendorong inovasi dan perubahan positif. Sumber daya manusia kan tadi udah memiliki manfaat. Nah, sekarang pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusianya. Di sini terbagi ada 4 guys. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia melalui mutasi. Pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih pengelolaan SDM melalui mutasi? Nah, di sini dijelaskan, kegiatan ini dipimpin perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang dianggap sesingkat atau sewajar. Terus yang kedua, pengelolaan SDM melalui promosi. Pasti kalian juga bertanya-tanya, gimana sih? Nah, promosi ini adalah kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya dalam struktur organisasi perusahaan. Terus yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi. Pasti kalian juga bertanya-tanya, gimana caranya pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi? Nah, melalui motivasi ini dari dorongan bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi ini dapat berupa inspirasi, semangat, dan dorongan pada karyawan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan wirausaha. Nah, ini dia yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia melalui actuating atau pelaksanaan. Pada tahap ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada implementasi tindakan konkret untuk mengelola sumber daya manusia dengan efektif. Jadi sumber daya manusia ini juga punya kelemahan loh, yaitu kelemahannya ada 5 guys. Yang pertama itu kurangnya keterampilan dan kompetisi. Yang kedua, keterbatasan rekrutmen dan seleksi yang efektif. Yang ketiga, kebijakan kompensasi yang tidak adil. Dan yang keempat, kurangnya pengelolaan kinerja yang efektif. Yang kelima, ketidakpastian dalam pengelolaan perubahan. Jadi kita simpulkan mengenai mengelola sumber daya manusia pelayanan publik membangun profesionalisme. Di sini saya simpulkan, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan pemberian balas jasa, pengintegrasian, memelihara dan memisahkan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Baik, ini saja yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.